Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, Ibu Sri Intan Purnama, SEMM. Di perkuliahan kali ini, pada pengantar ekonomi pembangunan, kita akan membahas mengenai teori-teori klasik pembangunan ekonomi. Nah, ini Ibu dibagi dua part ya, untuk pertemuan kali ini kita masuk kepada part 1 atau bagian pertama. Nah, sebanyak apapun ya informasi tentang pembangunan yang kita miliki tidak akan membawa arti apa-apa tanpa pemahaman yang memadai atas hakikat paling mendasar yang terkandung di dalamnya. Ini menurut Dennis Goulet dari The Cruel Choice. Dan kalau menurut Paul P. Striven, mantan Direktur World Development Institute, bahwa konsep pembangunan harus didefinisikan kembali sebagai upaya menghapuskan berbagai bentuk masalah umat manusia, malnutrisi atau kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, daerah-daerah pemukiman kumuh, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Jika hanya dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan agregat, maka mungkin pembangunan yang sudah dijalankan selama ini telah membawa keberhasilan besar. Tetapi, apabila diukur atas dasar jumlah kesempatan kerja baru, peningkatan keadilan sosial dan pemberantasan kemiskinan, pembangunan selama ini tidak banyak membuahkan hasil atau bahkan telah gagal. Itu adalah kutipan dari Paul P. Striven. Nah, mahasiswa-mahasiswi sekalian, dewasa ini hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan. Kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan, tetapi itu bukan satu-satunya komponen. Karena pada akhirnya, proses pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek-aspek keuangan dari kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Nah, selain peningkatan pendapatan dan output, proses pembangunan itu juga berkenaan dengan serangkaian perubahan yang bersifat radikal atau struktur-struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, serta sikap-sikap masyarakat dan dalam banyak kasus bahkan merambah adat istiadat, kebiasaan, dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Akhirnya, meskipun konsep pembangunan itu biasa diartikan dalam konteks nasional, tetapi jangkauannya yang sedemikian luas telah memaksa dilakukannya serangkaian modifikasi atau penyesuaian yang bersifat mendasar atas sistem-sistem ekonomi dan nasional internasional. Nah, mahasiswa semua, dalam bab ini kita akan mempelajari perkembangan sejarah terakhir dan evolusi intelektual di dalam pemikiran akademik mengenai bagaimana dan mengapa pembangunan dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsung. Hal ini akan kita lakukan dengan cara mempelajari 4 teori utama yang menyoroti masalah pembangunan yang acap kali sering bersaing satu sama lain. Selain menyajikan suatu perbandingan atas keempat pendekatan tersebut, kita juga akan berusaha mencari petunjuk-petunjuk yang sekiranya berharga dari berbagai perspektif mengenai makna dasar proses pembangunan yang terkandung dalam masing-masing dari 4 pendekatan utama tersebut. Model terbaru dari pembangunan dan keterbelakangan sering menggunakan modifikasi dari teori klasik, dan hal tersebut akan dibahas dalam bab ini. Pada subbahasan materi kali ini, pada part 1, ini pertama kita akan membahas 4 pendekatan teori tahapan linear dan pembangunan sebagai pertumbuhan. Lalu yang kedua, kita juga akan membahas mengenai tahap-tahap pertumbuhan Rostow. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai model pertumbuhan Herodomar. Baik, kita masuk kepada yang pertama, teori-teori klasik pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada Kepustakaan Pembangunan Ekonomi pasca Perang Dunia Kedua didominasi oleh 4 aliran pemikiran yang terkadang bersaing satu sama lain.
Keempat pendekatan itu adalah satu, model pertumbuhan tahapan linear atau linear stage of growth models. Kemudian yang kedua, theories and patterns of structural change. Lalu yang ketiga, the international dependence revolution. Yang keempat adalah the neoclassical free market counter revolution. Nah, pada beberapa tahun belakangan ini, pendekatan yang merupakan modifikasi dari teori-teori klasik telah ditemukan. Ini dibagi menjadi ada 3 fase. Pertama, itu tahun teoritis pada dekade 1950-an dan awal 1960-an. Di sini cenderung memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, yang pasti akan dialami oleh setiap negara yang menjalankan pembangunan. Pada dasarnya, pandangan ini merupakan suatu bentuk teori ekonomi yang menyoroti pembangunan sebagai paduan dari kuantitas dan kombinasi tabungan, penamaan modal, dan bantuan asing dalam jumlah yang tepat. Kesemuanya itu harus sedapat mungkin diupayakan serta diadakan oleh negara-negara dunia ketiga agar dapat menapaki jalur-jalur pertumbuhan ekonomi modern yang menurut sejarahnya telah dilalui dengan sukses oleh negara-negara yang sekarang maju. Dengan demikian, pembangunan itu diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi agregat secara cepat. Itu yang terjadi pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Dan apa yang terjadi pada tahun 1970-an? Nah, pada dekade 1970-an, ini pendekatan tahapan linear ini tergusur oleh 2 aliran pemikiran ekonomi dan tentunya juga berbau ideologis. Aliran pemikiran yang pertama ini menitik beratkan pada teori dan pola perubahan struktural. Aliran ini menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik guna melukiskan proses internal dari perubahan struktural yang harus dialami oleh negara-negara berkembang agar mampu dan berhasil menciptakan serta sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang cepat. Sedangkan aliran pemikiran yang kedua adalah revolusi ketergantungan internasional. Nah, aliran ini bersifat radikal dan lebih berorientasi politik. Aliran ini memandang keterbelakangan negara-negara berkembang sebagai akibat pola hubungan kekuasaan internasional maupun domestik yang tidak adil. Aspek-aspek kelembagaan dan ekonomi yang dianggap sangat ketat sehingga sulit diubah, dan akibat dari perekonomian dan masyarakat, baik dalam skala domestik maupun internasional, yang bersifat dualistik. Dualistik itu adalah saling bertentangan, yang semakin banyak bermunculan. Teori-teori ketergantungan cenderung untuk menekankan keberadaan dan bahaya kendala-kendala institusional baik yang bersifat internal maupun eksternal yang kesemuanya berdimensikan politik terhadap pembangunan ekonomi. Jadi perhatian utama teori ini ditunjukkan pada pentingnya menyusun kebijakan baru untuk menghapuskan kemiskinan secara total, menyediakan kesempatan kerja yang lebih bervariasi, dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Tujuannya adalah dan tujuan-tujuan lainnya bersifat egaliteran. Egalitarian itu menurut pendekatan hanya akan berhasil dicapai dalam konteks lingkup perekonomian yang sehat dan berkembang pesat. Tetapi teori ini cenderung menyaksikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi akan dapat diraih melalui cara-cara yang dianjurkan secara gencar oleh model-model pertumbuhan tahapan-tahapan linear maupun teori-teori perubahan struktural. Nah, kalau tahun 1980-an dan awal 1990-an, ini nyaris yang paling menonjol adalah pendekatan yang keempat, kontra-revolusi neoklasik. Seringkali ini disebut neoliberal. Dalam pemikiran ekonomi ini menekankan pada peranan menguntungkan yang dimainkan oleh pasar-pasar bebas, perekonomian terbuka, dan swastanisasi. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau negara yang kebanyakan memang tidak efisien dan boros.
Nah, menurut teori ini, kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan eksternal maupun internal, sebagaimana diyakini oleh para tokoh teoritis ketergantungan, melainkan oleh terlalu banyaknya campur tangan dan regulasi pemerintah dalam kehidupan perekonomian nasional. Sekarang ini, pendekatan yang ada menggambarkan variasi dari keempat perspektif di atas dan kita akan menyoroti kekuatan maupun kelemahan masing-masing perspektif tersebut. Kita masuk kepada teori tahapan linear tadi dan pembangunan sebagai pertumbuhan. Ini terjadi pada tahun 1950-an dan awal 1960-an ya. Yang menjadi pertanyaan di sini ya, pada saat semangat negara-negara miskin di dunia ini untuk membangun mulai tumbuh sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, para ekonom di negara-negara industri terjebak dalam perangkap yang tidak diduga sebelumnya. Mereka sama sekali tidak memiliki perangkat-perangkat konseptual guna menganalisis proses pertumbuhan ekonomi pada negara-negara sebagian besar penduduknya yang terdiri dari para petani kecil yang amat tergantung pada sektor pertanian, serta sama sekali tidak didukung oleh struktur-struktur ekonomi modern. Akan tetapi, para ekonom pada saat itu memiliki pengalaman dari Marshall Plan yang dengan bantuan keuangan dan teknik secara besar-besaran dari Amerika Serikat telah memungkinkan negara-negara Eropa yang hancur karena perang untuk membangun kembali dan memodernisasi perekonomian mereka hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua negara yang kini merupakan negara industri maju pernah menjadi masyarakat agraris kecil yang terbelakang? Tentu saja, pengalaman sejarah mereka dalam rangka mentransformasikan perekonomiannya dari masyarakat pertanian subsisten yang miskin menjadi raksasa-raksasa dunia industri yang modern bisa dijadikan pelajaran penting yang langsung dapat diterapkan oleh negara-negara terbelakang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Logika dan kesederhanaan dua pemikiran yang amat populer pada waktu itu, yakni ada pembangunan injeksi modal secara besar-besaran dan pengulangan pola historis dari negara-negara yang sekarang menjadi negara maju, atau ini fundamentalisme ya, modal atau capital fundamentalism. Jadi intinya pokoknya setelah Perang Dunia Kedua itu mereka tuh harus disupport modal sebanyak-banyaknya. Kalau ini masuk kepada menurut Rostow tahap pertumbuhan Rostow, di mana memang pada saat Perang Dunia II semua negara lumpuh. Kemudian setelah Perang Dunia II selesai berakhir, barulah semua negara-negara baik di Eropa maupun di Amerika Serikat mereka mulai kembali tumbuh. Nah, ini yang dimaksud dengan teori tahapan pertumbuhan Rostow. Latar belakangnya karena pada saat itu Perang Dingin, Perang Dunia Kedua yang terjadi tahun 50 sampai 60, ini yang memicu suatu persaingan sengit di kalangan negara-negara besar untuk mencari pengikut setia dari kalangan negara-negara yang baru saja merdeka. Maka muncullah model pembangunan tahap pertumbuhan atau stage of growth, model of development. Nah, tokoh pencetusnya ini adalah Walt W. Rostow, Amerika Serikat. Ajarannya adalah perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Nah, ini terkenal sekali. Ada istilah adalah tinggal landas, tahapan landas ya. Di sini memang akibat penekanan terhadap peran akselerasi akumulasi modal, pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan fundamentalisme modal yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya, yaitu dia memang butuh modal yang besar-besaran untuk pertumbuhan ekonomi pada negara yang terdampak Perang Dunia Kedua, ya. Di sini menurut teori ini memang negara-negara maju seluruhnya telah melampaui tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis. Sedangkan negara-negara yang sedang berkembang atau yang masih terbelakang pada umumnya masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional atau tahapan kedua, yaitu tahapan penyusunan kerangka dasar tinggal landas. Tidak lama lagi, hanya tinggal merumuskan serangkaian aturan pembangunan untuk tinggal landas, mereka akan segera bergerak menuju ke proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan.
Nah, salah satu dari sekian banyak taktik pokok pembangunan untuk tinggal landas adalah pengerahan atau mobilisasi dana tabungan dalam mata uang domestik maupun valuta asing guna menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonominya. Nah, mahasiswa sekalian, mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi ini dapat dijelaskan melalui model pertumbuhan Harrod-Domar atau Harrod-Domar Growth Model. Nah, atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan nama model AK. Berbagai bentuk dari model ini telah sering digunakan dalam memutuskan secara kebijakan di negara-negara berkembang. Nah, ini adalah model pertumbuhan yang tadi disebutkan Harrod-Domar. Ini dilatar belakangi oleh bahwa dalam pembangunan tinggal landas oleh Rostow itu tadi langkah selanjutnya adalah memang pengerahan atau mobilisasi dana tabungan. Di sini guna menciptakan bekal investasi. Tetapi ada kendala ya, menurut teori ini relatif terbatasnya peluang pembentukan modal-modal baru apalagi di negara-negara miskin. Jadi menurut para ahli teori ekonom mencetuskan teori bahwa dengan banyaknya orang menabung kemudian menginvestasikan agar pertumbuhan di negara itu berkembang maju. Ini tokoh pencetusnya ada 2 orang, yaitu Roy F. Harrod dan NFC de Domar. Jadi makanya sering terkenal dengan istilah Harrod-Domar karena ini keduanya hampir sama gitu, pada hakikatnya sama. Ajarannya adalah mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teori ini intinya menganalisis syarat apakah atau keadaan yang bagaimanakah yang harus tercipta dalam perekonomian untuk menjamin agar dari tahun ke tahun kesanggupan memproduksi yang selalu bertambah sebagai akibat dari penanaman modal pada tahun sebelumnya akan selalu sepenuhnya digunakan. Nah, Harrod-Domar ini pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau steady growth, ini istilahnya ya, yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal akan selalu berlaku dalam perekonomian. Itu menurut Harrod-Domar, sehingga dia membuat rumus ya. Rumusnya ini cukup terkenal, mari kita lihat. Ini adalah rumus dari Harrod Models dan Domar's Model. Memang pada rumus ini ada kesamaan, di mana di situ ada komponen investasi mengenai rasio produksi modal, produktivitas modal, saving atau tabungan, ada pendapatan nasional, stok modal, pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi. Ya, jadi mengenai masalah itu. Makanya nih sama-sama Harrod model kita lihat di sini. Nah, ini perubahan delta I sama dengan delta S sama ya. Jadi Domar model juga I sama dengan S pada akhirnya, yaitu dimana punya arti investasi sama dengan saving ya. Investasi berarti bisa investasi berarti karena adanya tabungan, menabung gitu. Maka orang-orang bisa berinvestasi dengan menabung. Baik, kita masuk kepada gagasan mengenai teori tahap pertumbuhan. Tidak selalu berlaku ya. Nah, dalam kenyataannya memang telah terbukti bahwa pengadaan tabungan dan investasi yang tadi dicetuskan oleh Harrod-Domar yang lebih banyak saja ini belumlah merupakan syarat cukup untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Bahkan ternyata mahasiswa-mahasiswa semua, bahkan teori ini adalah telah gagal total ya apabila memang ini diterapkan pada negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Jadi mereka memang meneliti khusus untuk negara-negara yang pada saat itu bangkit Perang Dunia Kedua. Mungkin bisa disebut dengan negara dunia pertama dan negara dunia kedua. Tapi apakah ini teori-teori yang dikemukakan oleh pencetus-pencetus ekonomi terhebat itu berlaku pada negara dunia ketiga? Ternyata setelah mengalami proses penelitian sampai saat ini, itu adalah teori itu telah gagal total. Kenapa ini telah gagal total? Ini tidak berlaku karena banyak faktor ya. Negara berkembang itu bukan hanya disuplai modal aja, ternyata memang SDM-nya dan lain sebagainya itu faktor yang lain juga.
Nah, ini akan dibahas selanjutnya. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, seperti biasa kita akan bertemu pada kuliah Meet yang akan dilaksanakan sesuai jadwal perkuliahan. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.